Kayaknya mereka melihat ya apa yang orang tuanya lakuin. Kadang-kadang juga saya nggak pernah ngajarin, tapi dia selalu minta uang kalau di mall atau nggak di mobil gitu ya. Mau kasih papa musik, mau kasih badut, kalau di mall dikasih. Tiga bawang dulu ya. Ada. Berhasil dua kali, jadi berpuluh-puluh kali itu gagal terus sampai akhirnya ya menemukan cara itu dalam arti oh begini ya kekurangan saya ya, terus aja kerja terus. Jadi buat kalian juga di rumah yang punya yang bisa kerja keras belum, terus saja saya ini 13 tahun yang sebenarnya uang sinetron saya habisnya dibuat restoran, tapi orang-orang nggak tahu. Tahunya ya saya gini aja. Pokoknya saya titik terendah saya itu 2012 sama 2018. Itu bapaknya besar. Sampai berapa Mas? Hah? Sampai kena berapa? Banyak. Miliaran. Iyalah. 2012 sama 18. Oke, untuk bisa mencapai di titik ini dari keterpurukan apa yang lo lakukan Mas? Kenalan kayak orang-orang seperti Lili lah. Jadi orang-orang kayak di Lili itu yang dibutuhin dia. Tapi kan Lili bukan orang yang bekerja, dia itu owner juga. Tapi dia kerjanya benar-benar passionnya di situ. Nah, mencari orang-orang seperti itu ya. Kalau dulu saya bergeraknya sebuah sendiri. Saya sendiri apa-apa sendiri, pas lagi syuting semuanya merasakan. Jadi sekarang dari awal itu sudah harus ada orangnya. Tapi di samping itu manajemennya harus kuat sekali. Susah sih nggak gampang. Bisnis restoran tuh termasuk yang paling sulit. Jadi sudah berapa tahun berarti? 13. 13 tahun Mas. Untungnya pas sama Paula terakhir saya buka roti Indomie ya. Indomie maaf yang kita brand, tapi emang itu yang kita buka. Indomie tapi nggak berhasil di Benhill. Jadi dia tahu pekerja keras seperti saya dari dulu ke sekarang. Akhirnya dia tahu dan waktu itu gagal juga yang terakhir, tapi dia tahu. Saya jam 4 pagi ngurusin ini. Kalau sekarang udah timnya profesional semua. Agenda hari ini Paula sama anak-anak nggak datang bang, nggak ikutan. Iya. Oh dia meeting, saya bagi kerja, dia meeting. Ngapain ini berbaginya tadi roti besar banget, terus rata-rata ojek memang sengaja targetan ojek atau seperti apa, kan banyak yang lain juga? Sebenarnya Lili, sebenarnya kan yang banyak membantu itu sebenarnya orang-orang seperti mereka yang dari takeaway segala semua, tapi mungkin Lili ada jawaban kita Lili. Alasan kita sih karena kita sadar banget mitra-mitra driver itu sangat sebenarnya sering berinteraksi dengan kita ya, dan kalau tanpa mereka tentunya kita juga nggak bisa seberkah sekarang ini. Dan kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol sama beberapa brand ojol online, dan kebetulan dengan yang ini dengan brand yang ini mereka itu punya komunitas banyak banget. Ada komunitas lady rider, single parents, tunarungu, dan banyak banget. Jadi kita merasa ini mereka pilihan yang tepat, dan juga biar lebih terkoordinir ya. Dan juga memang sering saya mendapatkan masukan, mereka tuh sering nganterin makanan buat customer tapi mereka sendiri belum pernah coba gitu. Jadi pengen, memang salah satu misinya Roti Romi itu pengen segala kalangan pernah nyobain Roti Romi. Jadi selain yang berbeli, kita juga sering berbagi ke semua kalangan deh, pokoknya harus pernah cobain yang namanya roti jadul. Jadi melestarikan budaya kuliner Nusantara yang juga merupakan kuliner jadul Indonesia gitu kira-kira. Kenapa kita melakukan? Kemarin belum ada banget sekarang setiap tahun akan berbagi atau diwajibkan untuk sekarang? Kita nggak pernah rencanain yang akan berbagi apa-apa, tapi kalau emang badan itu sudah cepat melakukannya, itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu keharusan. Susah lah bilangnya kayak begitu. Ya persepsi orang, tapi pemikiran orang kan beda-beda. Biarkan itu pemikiran saya. Bang Baim kan suka berbagi nih ya, sama berbagai kalangan. Jadi rencana Bang Baim nggak sih untuk ngajarin juga ke anak-anak Bang Baim, mungkin piano, mungkin mereka seperti apa gitu Bang? Apakah udah ngerti atau seperti apa? Kayaknya mereka melihat ya apa yang orang tuanya lakuin. Kadang-kadang juga saya nggak pernah ngajarin, tapi dia selalu minta uang kalau di mall atau nggak di mobil gitu ya. Mau kasih papa musik, kasih badut, kalau di mall dikasih orang. Emang saya membiasakan mereka
punya empati ya, karena saya juga kadang-kadang anak-anak kecil sekarang saya melihat media sosial kadang-kadang anak-anak ngomong kasar, suka sopan nama orang. Kalau dulu kita kan orang tua itu seperti kita, waduh kita capek deh ya, ngeri lah, ajaran orang dulu tuh ngeri lah. Tapi kalau sekarang tuh tidak ada kadang-kadang kita tidak ada sopan ya, tidak terlalu sekali. Jadi kalau saya malah kayak misalkan anak sekarang, kalau anak saya tuh cium tangan begini, saya bilang lihat matanya ketika kamu lagi sesimpel itu. Jadi jiwa berbagi anak juga mulai tertanam ya Bang? Ya itu mudah-mudahan. Kabaim jalan. Kenapa? Dari piano puasa belum lah, belum. Piano udah ikutan kayak ikutan bangun sahur juga kan. Atau seperti apa sih Bang selama bulan Ramadan? Baru sekali sih ya tidur dia belum. Mas Bayem, ini seru kemarin Karel Kenzo diisengin sama Cipung. Gimana? Yang mana ya, banyak. Jadi bikin Kenzo nangis, Cipung bikin Kenzo nangis. Oh iya. Itu karena mungkin itu dulu ada Paula, sayangnya nggak ada tapi itu mau Paula kan ya. tapi itu karena dulu Kak Bayu suka isengin Rafathar nggak sih kan? Kayak Kabaim. Saya juga ini, saya juga bingung karena iya, tapi sekarang Ramadhan berbeda banget ya. Dia nggak pernah marah loh saya ini. Maksudnya dia udah pemikirannya berbeda. Udah bestie berarti. Kawan kemana aku lihat kontennya sahur Iya, Bang. ngacak Saya ngasal. Iya itu gimana sih Bang? Bisa punya pikiran. Bisa punya ide seperti itu Bang? Boleh cerita Bang? Tahu ya, cuma luar biasa, cuman menyenangkannya kita merasakan apa yang mereka makan. Saya juga sebenarnya nggak pernah ngerencanain, dan saya pengen ngerasain apa yang mereka siapin, apa yang mereka makan, apa yang mereka, dan emang ternyata sederhana sekali ya, kebanyakan tuh sop sama nasi, tempe sama nasi. Ya kan sekarang itu kita telur apalagi sulit banget ya. Jadi sekarang itu saya membiasakan untuk pilih dulu, habis itu berbahagia. Ini rasain aja. Pengen pokoknya empati itu lebih kayak perasaan itu lebih kayak latihan aja sih ya, jangan pikir latihan. Karena kalau misalkan nggak ngeliat ke bawah, jadi bagus. Untuk warganya sendiri Bang Baim pilih random sendiri atau ada kayak pilih dulu nggak sih Bang Baim? Boleh random. Kabaim itu. Nggak. Kabaim itu katanya rame ngumpul, CRT pada ngumpul di situ ya. Iya, kalau kita lagi makan. Itu kan puasa masih awal-awal ya Bang Baim, lebih memilih sahur sama orang lain yang random, nggak lebih memilih sahur untuk sama keluarga gitu Bang Baim? Kalau saya memilih seperti itu nggak ada perbedaan, asal esensinya baik ya, kegiatan baik. Paula juga Paula malah kalau dia menanyakan sahur sama ini, kalau saya nggak ada. Kak Baim ini kan berarti lagi ngejalanin bisnis, lagi ngejalanin bisnis kan ya Kak. Nah, nama Kak Baim sendiri sebagai seorang artis yang ternama gitu, membuat impact yang bagus gak sih buat usaha Kak Baim sendiri gitu? Tanya dia, tanya ke dia. Kalau di Roti Romi aja udah ini banget ya, udah membantu banget. Seperti yang saya cerita tadi, awalnya kita cuma yang berdua, jadi bertiga. Waktu Baim ke Medan itu 1 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu itu kita masih yang 6-8 orang. Tapi setelah Baim gabung di Roti Romi, sekarang ya itu kita udah lebih dari 100, dan juga dengan adanya berbagi, kita sering, karena kita tahu juga terinspirasi juga dari Baimong yang suka berbagi, kita jadi sering bagi-bagi. Dan anak-anak di Roti Romi itu udah tahu, mereka udah terbiasa kita ajakin juga untuk berbagi. Dan Mbak Im tuh oke banget ya, partnernya oke banget. Im, kita bikin acara ini yuk berbagi. Oke, aku dan bener-bener di blog jadwalnya udah dari 1 bulan yang lalu udah di blog khusus untuk acara seperti ini. Padahal kan bukan acara komersial ya, tapi benar-benar udah itu deh, impactnya Mbak Im tuh luar biasa sih. Nah, tapi kalau untuk jabatannya Kak Baim sendiri di usahanya ini tuh sebagai owner juga atau brand? Iya, sebagai apa sih? Owner ya, ownernya juga. Jadi gini, sebenarnya karena saya di dunia ini sudah 13 tahun ya,
sebenarnya balik lagi ke quality, bukan ke kita saya aja. Quality-nya itu bagus juga. Dan kita hanya, karena saya sudah lama di sini, saya tuh bisa membedakan makanan enak sama makanan yang bisa dijual itu seperti apa. Semua itu kalau restoran makannya enak kan, tapi makanan yang bisa dijual seperti yang kita ingat terus ya sama otak kita. Ingat terus. Ngangenin. Misalkan contoh lah, kulitnya ketak. Saya nggak ada ini ya, bukan menikmati. Cuman saya sebelum ke sana sudah tahu rasanya itu enaknya seperti apa sampai detik ini. Jadi itu yang bikin orang itu balik lagi ke roti ini ketika saya rasain pertama kayaknya roti jabul yang dulu tuh yang ada di mamang, yang ada menteganya, dan tiba-tiba ada di sini semuanya. Akhirnya saya bilang sama mereka, tapi balik lagi ini produknya gampang ditiru orang atau enggak? Kalau gampang ditiru orang saya nggak mau, karena gampang untuk orang menjiplak diri. Tapi ada ketika saya menggunakan SOP-nya, terus buat kayaknya, buat rotinya, ketika itu sulit, saya mau. Oh, berarti dari Kak Bayum sendiri juga memilih-milih dalam bisnis ya untuk kayak nggak ditiru sama orang yang cuma punya Baim aja gitu ya? Ya kebanyakan juga kalau misalkan kita lihat pabrik itu sekarang ya, kita ada tawaran apalagi itu dia itu tidak usah modal, dapatnya misalkan 20, 30, 50%, 20 mereka langsung tergiur karena itu tidak gratis. Jadi saya mau, tapi kalau saya lebih ke arah produknya seperti apa, karena saya sama aja bohong. Misalkan mereka mau menggunakan media sosial saya, cuma kotorin doang, ya sebenarnya tidak ambil tujuan. Kemarin kadang-kadang makin aktif nih. Coba dilakukan aku buat bantu sekolah buat perusahaan yang makin aktif makin Kalau misalkan itu selalu dia selalu berdua. Kalau misalkan balik dari itu kayaknya berdua sih. Saya tidur itu pokoknya harus pulang itu jam 9 mereka tidur. Jadi kalau ngurusin anak pasti berdua. kalau tahu siapa sering handle pembangunan atau Kak Bayum gendong Kalau jam segitu kayaknya berdua. Jadi Kak Bayum, jadi kan tadi juga Kali bilang banyak beberapa orang yang juga ngelamar kerjaan di sini. Nah, dari Kali Bayum sendiri ngerasa bersyukur dan bangga nggak sih bisa mengajak semua orang bekerja bersama, kayak buka lapangan kerja gitu buat orang-orang juga. sebenarnya kita hanya bekerja ya, tapi mereka itu ngomong, mereka itu kerjanya senang. Dari saya melihat teknik semuanya, mereka senang. Dia itu Lili bisa mendevelop orang-orang ini menjadi satu kekuatan yang saya bilang yang saya punya tidak bisa. Karena itu bakat mereka bisa menjadikan itu satu tim yang akhirnya seperti ini. Saya itu gak gampang karena saya udah di dunia ini sudah sering. Kak Bayum terakhir, ke depannya nanti bakalan buka usaha-usaha banyak lagi nggak sih buat membuka lapangan kerja? Kalau ini udah banyak banget ya minta, cuman karena memang dari saya Lili yang termasuk atau Riki semuanya punya andil sini, tapi memilih banget tempatnya. kita cuma mau yang terbaik buat customer kita, nggak mau yang asal-asal buka tapi nanti kualitasnya nggak sebagus yang sekarang. Jadi memang kita